Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita belajar matching. Apa itu matching? Wait, di mute, right? Oke, sebelumnya kita berkenal dulu dengan istilah disjoint. Dua garis atau dua sisi pada graf dikatakan disjoint titik jika kedua garis tersebut tidak adjacent, tidak bertetangga. Nah, matching dari sebuah graf Q adalah himpunan garis-garis yang disjoint titik dari graf Q. Sebagai contoh di sini, ya ini saya ambilkan di buku. Jadi misalkan di sini saya punya himpunan garis-garis. Misalkan saya punya M1, isinya himpunan misalkan garis AB, CD. Nah, AB dengan CD ini, dia disjoint enggak? Jawabannya iya. Kenapa? Karena di sini, kalau kalian lihat, garis AB ini kan tidak adjacent di satu titik dengan si CD. Jadi garis AB dan CD ini bisa kita katakan disjoint. Tapi misalkan kalau kalian ambil si sisi AB dengan sisi BC, dia tidak disjoint. Kenapa? Karena dua garis ini dia insiden di titik B. Jadi dia bertemu di satu titik, atau dia saling bertetangga gitu kan, karena si insiden dengan titik B ini. Bagaimana dengan garis AB dengan ED? Apakah dia juga saling disjoint? Mana gak ada yang jawab? Iya. Ya, oke, dia juga disjoint. Kemudian jadi di sini tadi kan misalkan saya punya M2. M2 itu isinya sisi AB dengan sisi ED. Nah, tadi kan di sini kedua garis ini saling disjoint kan? Sehingga kita sebutkan M1 dan M2 ini, M1 dan M2 merupakan matching di sini. Matching dari graf G ini. Oke, kira-kira ada berapa banyak kemungkinan atau berapa banyak matching di sini? Sangat banyak jawabnya. Jadi, misalkan aja kita ambil AB, kemudian CD, dan EF. Itu juga matching kan? Kemudian, misalkan saya ambil lagi BC, ED, sama AF. Itu juga matching. Jadi diingat-ingat di sini matching adalah himpunan. Jadi dia berupa himpunan. Himpunan yang anggotanya itu merupakan garis-garis yang disjoint titik dari graf G. Kalau misalkan di sini saya tulis M3 sama dengan misalkan AF, FE. Nah, ini bukan matching karena dia tidak disjoint titik tadi. Jadi dia di F ini. Dia insiden di F di sini.
Kenapa itu ada yang ngetik nggak jadi? Oke, kemudian kita punya definisi matching maksimum. Sebanyak 6 kali 3. Maksudnya 6 kali 3 bagaimana ini? Itu tadi banyaknya matching tadi. Banyaknya matching di sini banyak. Jadi misalkan M1. Jadi gampangnya di sini kamu ambil 2 garis. 2 garis yang tidak saling insiden, tidak bertetangga tadi, ada berapa? Kemudian diambil 3 garis, ada berapa? Ada berapa banyak kemungkinan? Kemudian kalau diambil 4 garis, kira-kira bisa nggak dia jadi matching? Nggak bisa. Tidak bisa. Nah, maka kita kenal istilah matching maksimum di sini. Jadi, matching dikatakan maksimum jika tidak ada matching lain yang mempunyai lebih banyak garis. Jadi, matching maksimum itu suatu matching yang kardinalitasnya, jadi kardinalitas itu kan banyaknya anggota himpunan dari matching tadi, banyaknya garis, itu yang paling banyak. Kardinalitasnya yang paling tinggi. Oke, sebagai contoh yang soal tadi, kan tadi kita sudah mencari matching yang kardinalitasnya 2, kemudian kardinalitasnya 3. Nah, ada nggak yang kardinalitas dari matchingnya itu 4? Atau bisa nggak kita membuat 4 garis di sini yang saling disjoin? Jawabannya tadi temanmu bilang tidak bisa kan? Sehingga di sini matching maksimumnya pastilah matching yang kardinalitasnya adalah 3. Jadi misalkan kita ambil di sini M, ada berapa banyak kemungkinan matching yang isinya 3 di sini? AB, 2. Sebentar, AB, CD, terus satunya EF ya, EH. Jadi kalau melihatnya matching itu gampangnya di sini titik-titiknya tidak akan double. Kalau ada penulisan si garisnya ada titik yang double kayak tadi ya, EF dengan AF. Nah, itu kan ada F yang double, pasti dia bukan matching karena insiden di satu titik F itu tadi. N, misalkan ini matching yang lain, misalkan BC, terus mana lagi ya? BC, DE, sama FA ya. Terus, ada lagi nggak kira-kira? Apakah hanya 2 aja ini kemungkinannya? Ada lagi? Apa? Silakan. Misalkan di sini saya kasih P, matching. Himpunannya sisinya mana aja? Gak jadi bu. Ternyata sama, iya. Jadi misalkan kamu ambil mulai dari CD ya. CD ini pasti dengan EF dengan AB masuk kembali lagi ke M gitu. Jadi di sini matching maksimumnya ini dengan kardinalitas 3. Nah, ini biasanya kita pakai untuk apa aplikasinya? Biasanya untuk salah satunya untuk penjadwalan. Kalau kalian lihat tugas yang nomor 2 ya. Tugas yang nomor 2 itu kita kerjakan dengan matching itu. Ya Bu, susah. Nah, memang sengaja dikasih. Jadi, ini teorinya untuk membantu kalian menjawab nomor 2, tugas nomor 2. Jadi itu representasikan, soal yang di tugas itu representasikan ke graf, kemudian nanti cari
matchingnya. Begitu. Nah, contohnya ini kita punya, jadi sebuah pesta ada 5 wanita, ada berapa ini? 6 pria. Nah, kemudian ini langsung saya gambarkan, ini saya ambil di buku soalnya. Kemudian mereka itu akan berdansa, tapi ada aturannya. Aturan dansanya itu digambarkan seperti ini diagramnya. Maksudnya begini. Jadi si Arin ini boleh atau hanya bisa berdansa dengan si G dan J. Gilang dan Joko. Kemudian si B boleh berdansa hanya dengan G, I, J. Kemudian yang C boleh berdansa dengan F, banyak ini ya. Oh, ini bisa berdansa dengan semua cowok. Kemudian yang D bisa atau boleh berdansa hanya dengan 3. Yang E 2. Nah, kira-kira dengan aturan ini, apakah mungkin semua cewek, semua wanita itu berdansa dengan pasangan yang bukan merupakan pasangan yang lain? Maksudnya gini, misalkan A itu sudah berdansa dengan G, maka B itu tidak boleh lagi berdansa dengan G. Jadi ini kan maknanya kita mau mencari matching gitu kan. Jadi kita mau cari garis yang saling disjoin. Jadi kalau A sudah dengan G, maka B itu sudah tidak boleh dengan G lagi. Jadi B itu boleh dengan I atau boleh dengan J. Nah, kira-kira dengan aturan seperti itu, bisa nggak semua wanita ini berdansa dengan dengan pasangan yang bukan merupakan pasangan wanita yang lain? Jadi gampangannya kan kita di sini mau mencari 5 matching di sini. Oh, 5 matching, sorry. Matching tapi yang garisnya atau matching dengan koordinatas 5. Nah, tadi kayaknya ada yang ngetik deh. Tidak, Bu. Oke, jelaskan. Alasannya kenapa? Berarti kan di sini maknanya matching maksimumnya di sini itu pasti kurang dari 5 gitu kan. Di sini matchingnya berapa matching maksimumnya? Karena A sama E sama Bu. A dan E kan bisa dipilih salah satu. A dan E pasangannya sama. Terus ya nggak masalah, kan 2 pasangan berarti kan bisa pilih salah satu aja gitu kan. Gimana? B dan D juga sama, Bu. Saya kurang mengenal alasannya. Karena F dan H hanya bisa dengan C aja. Oke, sedikit lagi. Kalau kalian lihat di sini, si F, H, K, dia kan hanya bisa berdansa dengan C kan, hanya bisa berpasangan dengan C kan. Otomatis sisanya yang cowok ada berapa? 3 kan. Nah, 3 ini padahal harusnya yang ceweknya ada 4 orang. Jadi pastilah kita tidak bisa membuat matching sebanyak 5 gitu kan. Maksimal di sini matchingnya
hanya 4 di sini. Ya, dikarenakan ini FHK, ini dipilih salah satu oleh C, tapi GIJ ini diperebutkan oleh 4 cewek. Padahal kalau mau matching berarti kan 3 cewek, 3 cowok. Jadi pastilah hanya 4 gitu. Jadi jawabannya di sini tidak mungkin. Oke, kemudian yang nomor 2, tentukan matching maksimum dari graf bipartit lengkap KMN. Kira-kira kardinalitas dari matching maksimumnya berapa? Bisa digambarkan nggak? Oke, ini tadi penjelasan saya ya. Nanti silahkan coba dituliskan. Saya jadikan latihan di forum. Oke, yang nomor 2, kira-kira kardinalitas dari matching maksimumnya berapa ini? Kalau bingung, pakai yang paling sederhana dulu. 2M. 2. Kalau saya punya bipartit lengkapnya K5,7, masa ini coba ya, kalau kita bayangkan yang ini berapa ini? 5,6 ya. Kalau 5,6 kan berarti di sini saya tambahi garis hitam. Misalkan saya tambahi garis di sini. Mana ini? Mana ini? Mana yang kurang lagi? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini 6 sudah, ini 3 berarti kurang 3. 4, 5, 6. Di sini sudah 6, 6, 6, 6. Oke, nah ini saya punya K56. Nah, kira-kira matchingnya dari K56 berapa? 5. Oke, sip. Nah, berarti kalau misalkan saya punya K6,5, kalau saya balik 5 juga. Nah, berarti kalau misalkan saya punya, itu tadi saya tanya kardinalitas dari matching maksimumnya ya, bukan matching maksimum. Kalau matching maksimum berarti dia berupa himpunan garis-garisnya. Jadi misalkan ini saya punya K56 dari contoh ini, itu matchingnya berarti misalkan M, saya tuliskan di sini sendiri aja. Berarti M sama dengan, untuk yang kasus ini, saya punya A misalkan dengan F, kemudian B dengan G, kemudian C dengan H, D dengan I ya, bolehlah sembarang. E dengan K misalkan. Nah, ini matchingnya dengan kardinalitas matching itu, matching maksimum maksudnya itu pasti sama, berapapun matchingnya, apapun matchingnya. Ini berarti 5. Nah, kalau kita punya graf bipartit lengkap KMN, berarti kardinalitas matching maksimumnya berapa?
Minimum MN. Oke, sip. Jadi itu jawabannya. Jadi nanti silakan ditulis bagaimana cara menuliskan. Saya biasanya gitu. Kalian paham, tapi kalau disuruh nulis biasanya langsung berantakan. Oke, itu materi kita hari ini. Jadi salah satu aplikasinya matching itu untuk penjadwalan biasanya. Biasanya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Mau tanya? Tanya apa? Oh, kamu itu tah. Headset mode tah. Kalau mikrofon, Bu mau tanya, ya apa? bukan kalau saya tadi yang cari-cari buat soal nomor 2 itu kan itu pakainya pakai bilangan kromatik, Bu. Nah, apakah bilangan kromatik itu sama dengan matching maksimum? Bilangan kromatik itu pewarnaan. Dia berhubungan dengan pewarnaan. Itu nanti kalau kalian ngambil mata kuliah mata kuliah teori graf di semester, saya lupa semester berapa. Jadi ini jangan kerjakan dengan bilangan kromatik, kerjakan dengan matching aja. Kalau pakai bilangan kromatik nanti kamu menjelaskan dulu bilangan kromatik itu apa. Bilangan kromatik itu minimum pewarnaan pada graf itu. Nah, iya Bu, makasih Bu. Ya. Oke, saya ulangi kalau suaranya numpuk tadi. Jadi yang nomor 2 tugas itu pakai matching ini. Jangan ke kromatik terlalu jauh. Bilangan kromatik itu nanti ke teori graf pewarnaan. Jadi lebih advance-nya lagi. Lebih lanjut. Nanti yang tertarik graf silakan ambil mata kuliah teori graf. Dengan Bu Lili kalau nggak salah biasanya. Kayaknya semester depan deh, gasal. Apa, ada pertanyaan lagi? Kayaknya kemarin ada yang sudah submit tugasnya. Kalian bisa merevisi tugasnya itu. Maksudnya bisa submit ulang. Asalkan batas waktunya belum sampai. Belum melewati maksudnya. Ini ada yang ngetik mau tanya lagi atau apa ini? Saya selesaikan record yang ini dulu aja deh. Kita lanjut di forum. Bukan virtual room ya.